Sobat Daur, aku udah sampai nih di lokasinya Replace Lab. Yuk sama-sama kita lihat gimana sih perjalanan inspiratif dari komunitas Replace Lab ini di segmen Jejak Daur kali ini. Dengan jenis sampah plastik berada di peringkat kedua yang paling sulit terurai dengan membutuhkan waktu hingga 500 tahun lamanya. Melihat kenyataan itu, Replace Lab pun bertekad buat ikut berkontribusi dalam mencapai visi yang sejalan dengan SDGs poin ke-12, yaitu Responsible Consumption and Production. Walau mereka masih terus berproses dalam menerapkan produksi yang bertanggung jawab, semangatnya nggak pernah padam. Karena sejak awal berdiri, Replace Lab ini benar-benar memulai dari nol modal. Alat yang mereka gunakan pun awalnya cuma setrika dan oven kecil aja. Sekarang, mereka terus ngembangin alat produksinya, termasuk instalasi pembuangan asap yang lebih aman untuk lingkungan. Sejauh ini, mereka udah berhasil pasang sistem pengolahan oven dengan tinggi sekitar 4 meter supaya asap yang keluar bisa langsung terpecah ke atas dan gak mencemari lingkungan sekitar. Selain itu, Replace Lab percaya bahwa niat baik untuk mengurangi sampah gak boleh malah menimbulkan masalah baru. Karena itu, setiap proses mereka usahain biar gak menghasilkan polusi tambahan. Dengan memegang prinsip, kami bisa bantu lingkungan tanpa harus menciptakan faktor negatif yang baru. Selanjutnya, kalau dilihat dari hasil produksinya nih, ternyata yang paling banyak dapat respon positif dari masyarakat adalah Keychain loh Sobat Daur, karena produknya ringan, harganya terjangkau, dan desainnya menarik. Biasanya yang beli itu ada mahasiswa atau pengunjung dari event-event di kampus. Di sini Replace Lab berusaha bikin harga produknya tetap ekonomis supaya bisa dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Dengan cara itu, masyarakat bisa jadi lebih mengenal kalau barang-barang hasil daur ulang gak cuma ramah lingkungan, tapi juga bisa tampil keren dan punya nilai jual. Nah, setelah lihat sekilas perjalanan dan semangat mereka nih, Sobat Daur jadi ikut penasaran gak sih? Kira-kira gimana ya proses di balik layar Replace Lab dalam ngejalanin semua kegiatan daur ulang ini, sambil tetap mempertahankan prinsip ramah lingkungan. Ini dia, langsung aja kita kulik lebih dalam lagi bareng salah satu dari tim Replace Lab di segmen berikutnya.
Oke deh Sobat Daur, sekarang kita masuk ke segmen ngulik Daur. Dan sekarang aku lagi bareng sama kakak-kakak dari Replace yang gak kalah hebatnya nih. Nah langsung aja kita kenalan kali ya. Halo, apa kabar kakak? Halo. Boleh langsung kenalan aja nih dari namanya siapa dan juga sebagai apa nih kira-kira di Replace Lab-nya? Kenalin, aku William Julian Raffiansyah. Di sini aku sebagai CEO dari Replace Lab. Halo, kenalin nama saya Dava Alif, saya di bagian produksi. Oke, ngomongin soal Replace Lab nih, kita jadi penasaran banget ya. Mungkin langsung aja aku ke pertanyaannya ya kak. Nah, yang pertama, aku punya pertanyaan dari Replace Lab ini. Kalau misalnya dari produksinya, gimana sih ya cara Replace Lab bisa memastikan kalau kegiatan daur ulang yang dilakukan itu udah benar-benar ramah lingkungan? Misalnya dari pemilihan bahannya, terus penggunaan energinya, terus pengelolaan limbah sisa produksinya. Kalau misalkan dari prosesnya mungkin kita selalu memakai bahan yang memang habis kita pakai. Kayak contohnya kan kita bikin meja. Nanti kita habis potong-potong atau kita habis finishing dan segala macam ada serbuk-serbuknya. Nanti kita jadiin kursi. Nanti dari jadiin kursi dipotong-potong lagi dan segala macamnya jadi gantungan kunci atau jadi kipas atau jadi apa gitu. Jadi kita memastikan bahwa sampai serbuk-serbuknya pun akan kita pakai sampai jadi produk lagi gitu. Oke, menarik ya Sobat Daur. Lanjut nih ke pertanyaan kedua. Kalau gitu Replace Lab sendiri tuh punya standar atau panduan khusus nggak sih dalam memilih bahan plastik yang akan didaur ulang? Jadi supaya hasilnya juga tetap maksimal dan tetap ramah lingkungan kan? Kebetulan ada. Untuk di Replace kita produksi jenis plastik nomor 2 itu HDPE, nomor 4 tuh LDPE, nomor 5 PP. Oke, selama ini berarti pasti banyak banget juga sih ya kan tantangan dari ngelola limbah plastik ini. Boleh nggak sih diceritain kak gimana caranya bisa tetap jaga kualitas produk tanpa ninggalin prinsip yang bertanggung jawab? Kalau misalnya dari kita tuh lebih ke nambah ini aja sih, nambah QC-nya aja sih. Karena kan kalau dulu kita ngambilnya itu dia dari kampus-kampus atau dari sekolah-sekolah atau dari teman-teman juga kan. Kalau misalnya sekarang karena produksinya alhamdulillah jauh lebih banyak, jadinya kita ngambil sampahnya itu mungkin dari TPS, jadi atau dari orang-orang dan segala macamnya. Itu kita nambahin QC-nya itu di pembersihannya aja sih. Jadi harus benar-benar bersih banget biar si produknya itu dari yang dulu sampai sekarang tuh akan sama semua. Baiklah. Kalau gitu nih, untuk kedepannya strategi apa yang pengen terus dijalankan Replace Lab biar sistem produksinya itu tetap sejalan dengan poin SDGs nomor 12 ya, yaitu produksi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Untuk strategi kita bakal selalu menjalankan dari produk yang rusak itu kita bakal semua konsumen kita bakal balikin lagi kita untuk kita jadiin produk itu lagi. Jadi biar nggak jadi limbah si produk-produk yang rusak. Betul. Kalau gitu selama perjalanan Replace Lab ada nggak nih inovasi atau malah pengalaman paling berkesan untuk menjalankan proses daur ulangnya tersebut? Kalau di kita tuh lebih ke R&D-nya sih, karena kadang kita R&D itu menciptakan sesuatu hal yang baru lah gitu. Yang paling kita suka sih itu sih. Oke deh. Nah, dilihat dari dampaknya sendiri menurut kakak, seberapa besar kontribusi Replace Lab terhadap perubahan pola pikir masyarakat sekitar gitu soal sampah atau kebiasaan konsumsi yang lebih bijak? Kalau kita mungkin lebih ke dalam workshop edukasi gitu, kita bakal selalu memperlihatkan cara pengolahan dari sampah sampai jadi ke produknya dengan alat-alat yang sederhana, contohnya setrika atau open kue yang ada di lingkungan mereka. Oke, menarik nih. Oke, terakhir nih kak, kalau ngomongin soal harapan, Replace Lab ini pengen gerakannya itu bisa ngasih pengaruh kayak gimana sih buat lingkungan sekitar? Untuk harapan sih, kedepannya kita bakal mengolah limbah plastik itu dari nomor 1 sampai nomor 7. Jadi gak ada sampah plastik yang menjadi cuma 3 jenis, kayak ada standar kayak tadi, tapi semuanya. Itu sih harapan kita.
Setuju sih ya, aku juga setuju. Semoga semua harapan Replace Lab ini bisa terwujudkan. Karena apa yang udah bener-bener Replace Lab lakuin ini bener-bener udah ngasih inspirasi banget ya buat kita semua, khususnya Sobat Daur yang ada di rumah. Jujur, aku juga jadi banyak belajar nih, gimana ternyata proses daur ulang dari Replace Lab itu nggak cuman soal bikin produk dari limbah aja, tapi juga gimana nih cara mikirin tiap langkah yang diambil itu tetap ramah lingkungan dan juga bertanggung jawab. Nah, mulai dari apa? Mulai dari milih bahan plastik yang aman, terus ngatur energi supaya efisien, dan juga berinovasi biar hasil nilai jualnya itu tinggi. Nah, ternyata semuanya itu udah dijalanin loh sesuai dengan poin 12 SDGs, yaitu Responsible Consumption and Production. Nah, Sobat Daur, abis dari ngulik daur bareng Kak Wildan dan Kak Dava barusan, aku jadi makin penasaran deh, kayak apa sih sebenarnya proses dibalik semua produk keren dari Replace Lab ini. Oke, daripada cuman penasaran, mending kita langsung aja lihat keseruannya dari dekat di segmen kreasi daur berikutnya. Ini dia nih Sobat Daur. Sekarang aku lagi ada di pabrik Replace Lab-nya langsung. Dimana di sini kita bisa ngulik lebih dalam lagi soal kreasi daurnya, mulai dari tahap pembuatan sampah plastiknya hingga menjadi nilai jual yang tinggi. Daripada lama-lama, langsung aja yuk ikutin aku sekarang. Jadi kita dapat info tambahan kalau misalnya mau masuk ke dalam pabriknya tuh harus pakai masker dulu. Jadi sekarang aku mau pakai maskernya dulu ya. Nah, yuk ikutin. Bisa dilihat di sini langsung produksinya tuh kayak gimana. Langkah pertama, dibutuhkan bahan plastik berjenis PP dan HDPE yang sudah dicacah jadi serpihan-serpihan kecil. Nah, di sini tersedia 6 pilihan warna plastik yang bisa dipilih sesuai request customer. Jadi, Sobat Daur bisa pilih satu warna aja atau mau mixing beberapa warna juga bisa. Lanjut ke tahap kedua, setelah warna dipilih, langkah berikutnya adalah menimbang hasil cacahan plastik tadi. Untuk membuat satu kursi, dibutuhkan sekitar 2 kg plastik. Berat ini disesuaikan dengan penggunaan untuk tiap satu layer lapisan dari cetakan dudukan kursi tersebut. Di mana layer pertama terdapat 700 gram plastik, layer kedua juga masih di 700 gram, dan layer terakhir sekitar 600 gram. Tahap ketiga, plastik yang sudah ditimbang tadi dimasukkan ke loyang cetakan berukuran 32 x 32 cm. Nah, ini yang bakal jadi bagian dudukan kursinya Sobat Daur. Setelah itu, loyangnya dimasukkan ke oven dan dipanaskan pada suhu sekitar 150 derajat Celcius sampai plastik mulai meleleh dan menyatu. Masuk ke tahap keempat, ternyata proses pelelehan ini nggak cukup satu kali aja, butuh sekitar 3 layer plastik buat satu kursi ini. Jadi total waktu pemanasannya sekitar 3 jam, di mana setiap 1 jam dilakukan penambahan layer baru. Kalau semua layer sudah selesai dilelehkan, kita masuk ke tahap kelima. Hasil cetakan dudukan kursinya dikeluarkan dari oven, lalu ditekan atau dipres menggunakan alat bernama plat baja yang beratnya sekitar 11,5 kg. Tujuannya supaya hasil cetakannya lebih padat, solid, dan gak gampang pecah. Selanjutnya di tahap ke-6, hasil cetakan yang udah dipres tadi didinginkan selama 3 jam biar strukturnya benar-benar mengeras dan stabil. Setelah proses pendinginan selesai, barulah hasil cetakan dilepas dari loyangnya. Dan terakhir, di tahapan ke-7 bagian finishing, cetakan dudukan kursi yang udah jadi tadi dibor dan dibaut ke kerangka besi untuk bagian kaki kursinya. Wah Sobat Daur, lihat deh nih hasilnya. Jadi juga ya, bahkan bisa jadi sampai kursi estetik kayak gini. Tuh, coba ya kita dudukin. Wah, bermanfaat banget. Dan ini tuh strukturnya kuat loh. Tuh, mana ramah lingkungan ya, karena ini terbuatnya dari plastik. Pada nyangka nggak sih Sobat Daur?
Kalau gitu sekarang coba siap-siap nih Sobat Daur, karena segmen selanjutnya aku bakal kasih kuis buat kalian sekaligus mengupas ingatan kalian nih soal insight apa yang udah didapat dari adanya Replace Lab hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya, siapin diri kalian, refresh ingatan dan pastiin koneksinya lancar.